Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali bertemu kita di review materi untuk persiapan menghadapi UAS. Kali ini saya akan membahas produk hilang di akhir proses. Ini yang sudah kita dapatkan pada pertemuan yang ke-10. Contohnya adalah dengan dua departemen, namun di sini saya akan membahas apabila produksinya melalui 3 departemen dan hilang di akhir prosesnya pada masing-masing departemen. Di sini ada keterangannya masing-masing. Di sini ada departemen pertama, departemen kedua, departemen ketiga. Kemudian di sini ada biaya produksinya. Ini ada jenis biaya bahan bakunya dan ada kerja proyek pabriknya. Di mana kita bisa lihat di masing-masing departemen itu berbeda. Nah, di sini ada tambahan di mana di sini pada baris ketiga yaitu jumlah unit yang ditambahkan pada departemen pertama pada selama periode berjalan. Ya, ini ya. Di sini dapat kita ketahui adalah 1000 unit. Inilah data-datanya. Kita lihat pada depan pertama. Yang masuk dalam proses adalah 125.000 unit. Yang jadi adalah 100.000 unit. Ketika jadi 100.000 unit, maka dia akan masuk dalam proses untuk departemen kedua, yaitu 100.000 unit. Produk jadinya departemen kedua 85.000 unit, maka dia akan juga masuk ke departemen ketiga adalah masuk dalam proses. Kemudian di sini ada produk dalam akhir proses masing-masing departemen 5.000, 6.000 dan 5.000. Dan inilah program proses akhirnya masing-masing departemen dengan tingkat penyelesaian akhirnya adalah masing-masing. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan. Oke, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung unit ekuivalen. Pertama kita akan menghitung unit ekuivalen bahan bakunya. Di sini ketika kita mengetahui ada produk hilang di akhir proses, maka untuk menghitung unit ekuivalen berbeda dengan unit ekuivalen ketika tidak ada hilang produknya di akhir proses. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah produk yang hilang di akhir proses tetap kita hitung. Karena apa? Hilangnya di akhir proses. Kecuali di awal proses, maka produknya tidak kita hitung. Nah, untuk bahan baku, ekuivalennya adalah barang yang sudah jadi ditambah barang yang dalam proses akhir dikali 100% persentase penyelesaiannya ditambah 5.000 dapatlah 125.000. Konversi dalam kerja dan proyek pabrik kita masukin aja barang yang sudah jadi atau produk yang jadi atau selesai ditambah si produk yang dalam proses akhir dikali persentase penyelesaiannya ditambah produk yang hilang di akhir proses, jadi dapatlah 115.000. Baru kita menghitung biaya per unitnya. Biaya per unitnya untuk bahan baku bisa kita dapatkan itu biaya yang dikeluarkan pada departemen pertama dibagi dengan unit ekuivalennya, dapatlah biaya per unitnya 40 rupiah. Begitu juga tenaga kerja, biaya yang dikeluarkannya dibagi dengan unit ekuivalennya, dapatlah biaya per unitnya. Dan juga dengan per pabriknya, biaya yang dikeluarkan 1.700 pada bulan pertama dibagi dengan unit ekuivalennya, dapatlah biaya per unitnya 10,4. Dan ini
dihitung menggunakan Excel, ya. Karena kalau kita menghitung langsung kalkulator, biasanya hasil juga akan tidak sama, ya. Makanya menggunakan Excel. Sehingga dapat diketahui sini total biaya yang dikeluarkan pada periode pertama 8,6 juta dengan total biaya per unit adalah 71,3 sekian. Sehingga kita langsung masuk ke perhitungan harga pokoknya, yaitu harga pokok produk yang selesai, yaitu 100.000 tadi yang sudah selesai, dikali biaya per unitnya 71,3, dan harga pokok produk hilang juga kita akan hitung, itu 5.000 yang hilang, dikali 71,3. Jadi totalnya harga pokok produk yang selesai transfer ke Departemen 2 adalah 7,486957. Nah, bagaimana harga pokok produk dalam proses akhirnya di Departemen pertama? Dengan tingkat persentase penyelesaiannya masing-masing, untuk bahan 100%, tenaga kerja 50%, overhead pabrik 50%, dikali dengan persediaan program proses akhirnya, dan dikali dengan masing-masing biaya per unitnya. Sehingga dapatlah berikut. Sehingga total harga pokok persediaan dalam proses akhir adalah 1,11304,3. Sehingga jumlah yang dibebankan 8,6 sama dengan total biaya per unitnya. Oke, kita akan menghitung untuk departemen yang kedua. Nah, untuk yang departemen kedua, tetap ya kita melakukan perhitungan unit ekuivalen, di mana kita bisa mengetahui unit ekuivalen itu bahan baku, konversi, yaitu dengan cara unit yang sudah jadinya pada departemen kedua ditambah yang berjalan proses akhirnya, dikali persentase penyelesaiannya, ditambah produk yang hilang di akhir proses, dapatlah masing-masing sebagai berikut. Nah, baru kita masuk ke perhitungan biaya per unitnya. Nah, untuk perhitungan biaya per unitnya, karena sudah di departemen kedua, maka kita masukkan harga pokok pada proses atau produk proses dari departemen pertama, yaitu 7486957, ya. Bisa kita lihat ya dari sini. 74886 dari sini ya. Ini untuk produk jadinya kita masukkan ke departemen kedua. Nah, ini masuk ya ke sini ya. Dibagi dengan barang yang jadinya. Ya, ini transfer ke departemen kedua, yaitu 100.000. Namun di sini karena ada penambahan produk, ya kita di soal ini karena ada penambahan produk yang ditambahkan pada bulan pertama selama perjalanan 1.000 unit, maka kita harus menghitung. Terus menghitung yaitu harga pokok produk yang sudah jadi pada depan pertama dibagi dengan barang yang sudah jadi 100.000 ya dia pada yang pertama, karena ditambahkan pada periode berjalannya sebanyak 1.000, maka kita hitung 1.000 unit produknya. Jadi harga pokok barang jadi di departemen pertama ya dibagi dengan jumlah
barang jadinya atau barang dalam proses di departemen pertama dikurangi harga pokok barang dalam proses di departemen pertama dibagi dengan jumlah barang yang diselesaikan di departemen pertama ditambah unit yang ditambahkan pada berjalan dalam 1000 sehingga dapatlah 74,1 per unitnya. Nah, bagaimana kalau tidak ada unit ditambahkan? Berarti ini tidak perlu dihitung. Ya, berarti ini tidak perlu dihitung. Nah, baru kita masuk ke biaya per unitnya untuk bahan baku tenaga kerja dan overhead pada departemen kedua. Dengan biaya yang dikeluarkan adalah masing-masing sebagai berikut. Dibagi dengan unit ekuivalennya untuk bahan yaitu 101.000 tadi sudah kita hitung di atas. Kemudian untuk konversinya 98.000. 98.000 ya, bukan 95.000. 98.000. Jadi hasilnya 58,2, 38,8. Dengan total biaya yang telah dikeluarkan yaitu sebagai berikut 19,86,957 dapat dari mana? Dari 7,48,957 tambah 3 juta tambah 5,7 tambah 3,8 dan untuk biaya per unitnya dari 74,1 plus 9,7 58,2 tambah 38,8 hasilnya 200,8. Nah, kita masuk ke perhitungan harga pokok. Jadinya adalah tadi yang di departemen 85.000 dikali dengan 200,8 biaya per unit totalnya sama dengan 17 juta. Nah, ketika dia sudah ada hilang, maka kita hitung juga harga pokoknya. Yang hilang adalah 6.000 dikali biaya per unitnya dapatlah sehingga harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen ketiga adalah 18.270.073. Nah, bagaimana untuk persidangan proses akhirnya? Nah, kita masuk aja input produk proses atau persidangan proses dari debat pertama dengan tingkat persentase 100%. 10.000 ini adalah sisanya persidangan proses akhirnya dikali dengan biaya per unitnya yang dari ini 5,1 kita masukkan aja dapatlah sebagai berikut bahan baku tenaga kerja dengan overhead juga masing-masing biaya per unitnya kita masukkan tenaga kerja juga kita masukkan kita hitung sehingga dapatlah total harga pokok persediaan produk dalam proses akhir adalah 1,71684 sehingga kita totalkan aja jumlah biaya yang dibebankan adalah 18.70.03 ditambah dengan 1716884 sehingga dapatlah 19,86,957 sama ya sama yang di sini. Oke, dari sini kita masuk untuk menghitung departemen ketiga. Untuk departemen ketiga, langkah pertama tetap kita akan melakukan perhitungan unit ekivalen untuk masing-masing bahan baku, konversi dengan produk jadi di departemen ketiga sebagai berikut dan persediaan produk proses akhirnya 5.000 dengan tingkat persentase penyelesaiannya masing-masing sebagai berikut ditambah produk yang hilang di akhir proses sehingga dapatlah unit ekivalennya masing-masing baru kita bisa menghitung biaya per unitnya. Nah, biaya per unitnya kita masukkan harga pokok produk dalam proses dari departemen kedua yaitu 18.270.073 dibagi dengan unit ekivalennya yaitu dapatlah 214,9. Kenapa bahan baku tidak dihitung? Karena
Pada departemen 3, biaya bahan tidak ada, maka tidak kita hitung. Nah, untuk tenaga kerja dan apel pabrik pada departemen 3, dia ada biaya dikeluarkan ada sebagai berikut masing-masing. Baru kita bisa menghitung unit ekuivalennya, dapat menghitung biaya per unitnya dibagi dengan unit ekuivalen tadi, sehingga dapatkanlah biaya per unitnya masing-masing sebagai berikut. Sehingga total biaya per unitnya pada departemen 3 adalah 25 juta 070 dengan biaya total biaya per unitnya adalah 254. Ini total biaya yang dikeluarkan, ini adalah total biaya per unitnya. Baru kita masukkan perhitungan harga pokoknya. Harga pokok produk selesai atau yang sudah jadi yaitu sebanyak 75.000 ini transfer ke gudang, itu tinggal kita kalikan aja ditambah dengan produk yang hilang, kita kalikan, kemudian kita tambah, dapatlah harga produk kerja ini transfer gudang 23,633.232. Nah, bagaimana harga pokok persidangan proses akhirnya? Kita masukkan persidangan proses akhirnya dari departemen kedua adalah 100%, tingkat penyelesaiannya dikali sisanya persidangan proses akhir departemen 3 dikali dengan biaya per unitnya. Dapatlah 1,740. Tenaga kerja juga demikian, 3% penyelesaiannya kita masukkan, sisa produk dalam proses akhirnya 5.000 dikali dengan biaya per unitnya, nah kita dapatlah perhitungannya total harga pokok persidangan proses akhir adalah 1436840. Ini kita jumlah yang dibebankan pada pada 3 adalah 23,633 ditambah dengan 1436 hasil 25,070,073. Jadi sama ya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk pembahasan review materi tentang metode harga pokok proses pengantar melalui 3 departemen dan ada unit yang ditambahkan pada departemen yang berjalan. Demikian pembahasannya materi untuk metode harga pokok proses melalui 3 departemen. Terima kasih. Sampai jumpa di review materi berikutnya.